Halo semuanya, hari ini Mimin akan membahas manhwa baru, yang menceritakan seseorang bernama Chen Yuan. Dia hidup di dunia yang dipenuhi dengan praktik budidaya mayat. Setelah dia dibunuh oleh seorang penjahat, Chen Yuan secara tidak sengaja mengaktifkan sebuah sistem unik. Sistem ini memungkinkannya mengekstraksi kekuatan spiritual, keterampilan, dan energi dari makhluk hidup maupun benda mati. Dengan kemampuan ini, Chen Yuan mulai melawan monster dan terus meningkatkan kekuatannya. Sepanjang perjalanannya, ia menghadapi berbagai ujian dan bertemu dengan sekutu yang penting. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari bahwa semua rintangan yang menghadangnya hanyalah bagian dari sebuah konspirasi besar yang bertujuan untuk menjatuhkannya. Di awal cerita, kita melihat sebuah jurang, dengan tokoh utama kita, yang akan kita sebut Chenan, berada di sana. Chenan berteriak dengan marah kepada Kai, mempertanyakan mengapa Kai melakukan hal tersebut kepadanya. Kai dengan arogan menjawab bahwa dia pernah mendengar rumor bahwa Chenan memiliki saudara perempuan yang cantik. Kai menawarkan untuk membantu Chenan dengan syarat adiknya harus menghibur Kai di tempat tidur. Chenan marah dan mengancam akan menghabisi Kai jika berani menyentuh adiknya. Namun, Kai meremehkan ancaman itu, mempertanyakan apa yang membuat Chenan berpikir bahwa dia bisa menghabisinya. Kai kemudian menginjak kaki Chenan, membuatnya berteriak kesakitan. Kai lalu berkata kepada seorang pria di sebelahnya bahwa Chenan bukanlah orang penting di guild mereka, jadi setelah bersenang-senang, mereka bisa langsung menghabisinya. Pria di sebelahnya setuju, mengatakan tidak ada gunanya membuang waktu pada seseorang seperti Chenan. Kai kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Chenan, meragukan mereka akan bertemu lagi, dan menambahkan bahwa dia akan segera mengambil adik Chenan. Setelah itu, Kai menginjak tangan Chenan dengan keras, menyebabkan Chenan jatuh dari tebing. Setelah terjatuh, meskipun terluka parah, Chenan masih hidup. Dalam pikirannya, dia bertanya-tanya apakah dia akan mati di tempat itu. Sementara itu, di atas tebing, seseorang mendesak Kai untuk pergi, yakin bahwa tidak mungkin Chenan masih hidup setelah jatuh dari tebing. Kai menjawab bahwa sekalipun Chenan belum mati, zombie di bawah sana akan mencabik-cabiknya, dan Chenan tidak akan punya peluang untuk bertahan. Setelah itu, Kai memutuskan untuk pergi mencari Chen Yaona, yang akan kita sebut sebagai Yana. Chenan berpikir keras bahwa dia tidak bisa mati di tempat itu, karena Yana sedang menunggunya. Namun, tiba-tiba dia terkejut melihat segerombolan makhluk di depannya. Dalam pikirannya, Chenan mengenali tempat tersebut sebagai bekas milik Sekte Scorching Sun, yang telah terinfeksi 50 tahun lalu dan murid-muridnya berubah menjadi zombie. Dia mulai merasa putus asa, bertanya-tanya apakah masih ada harapan untuk bertahan hidup. Di tengah situasi genting itu, sistem tiba-tiba muncul, mendeteksi aura zombie dan mengaktifkan semua sistem ekstraksi. Chenan terkejut mendengar suara itu dan mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sistem tersebut kemudian mendeteksi tanda vital samar dari Chenan dan mengaktifkan mode perlindungan pemulihan, menawarkan untuk mengisi penuh HP-nya. Chenan, dengan penuh harapan, setuju tanpa ragu. Setelah beberapa detik, Chenan merasa seluruh lukanya sembuh dengan cepat. Dia merasa kekuatannya kembali, siap untuk bertarung. Dengan penuh semangat, dia mengeluarkan pisau gandanya, dan langsung menahan serangan makhluk-makhluk tersebut. Namun, saat bertarung, Chenan menyadari bahwa zombie yang dihadapinya sangat tangguh. Dia berpikir bahwa orang itu pasti adalah seorang kultivator kuat ketika masih hidup. Melihat pakaian mereka, dia yakin mereka adalah seniman bela diri setingkat Steward. Gerombolan makhluk tersebut kemudian mulai mengarah ke Chenan, yang menyadari bahwa dia harus segera melarikan diri. Dia berpikir bahwa dengan banyaknya zombie di sekitarnya, bertarung sendirian bukanlah ide yang bagus. Jika dia terinfeksi selama pertarungan,
dia sendiri akan berubah menjadi zombie. Setelah beberapa saat berlari, Chenan berpikir bahwa gudang sekte Scorching Sun tidak jauh dari pintu keluar dan dia seharusnya bisa melarikan diri dengan cepat. Namun, saat sampai di depan gerbang, dia menyadari bahwa banyak zombie berkeliaran di depan gerbang. Untuk keluar dari sana, dia harus melewati zombie-zombie tersebut. Chenan memutuskan untuk memancing mereka dan menghabisinya satu persatu, karena jika dia terlalu berisik, zombie-zombie itu akan bergegas ke arahnya dan dia pasti akan innalillahi. Beberapa saat kemudian, Chenan berhasil memancing satu makhluk, dan berpikir bahwa zombie-zombie ini mungkin tidak memiliki banyak kesadaran, jadi mereka mungkin jatuh ke dalam jebakannya. Makhluk itu melesat dengan sangat cepat, tetapi Chenan menyadarinya, dan langsung menghantam makhluk tersebut hingga terlempar jauh ke belakang. Chenan berpikir bahwa kekuatan murid peringkat terendah yang berubah menjadi zombie cukup kuat untuk bertarung dengannya, dan dia merasa masih terlalu lemah. Chenan bertanya kepada sistem apakah sistem ada di sana, karena dengan kemampuannya menyembuhkan lukanya dalam sekejap, membunuh zombie-zombie ini seharusnya mudah. Sistem menjelaskan bahwa restorasi HP ditujukan untuk pengguna pertama kali, dan hanya mampu melakukan ekstraksi, bukan memberikan damage. Mendengar itu, Chenan meminta sistem untuk membantunya mengekstrak zombie sekarang juga. Sistem menjawab bahwa ekstraksi hanya bisa dilakukan setelah menghabisi zombie-zombie tersebut. Chenan menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain selain bertarung. Chenan menggunakan teknik Reverse Blood Fury Strike, dan melawan makhluk tersebut, hingga akhirnya berhasil mengalahkannya. Setelah itu, Chenan mengeluarkan cairan merah dari mulutnya, dan merasa telah berhasil mengalahkan zombie tersebut. Teknik Reverse Blood Fury Strike, yang dia temukan sendiri saat aliran darahnya terbalik setelah mencoba ramuan dari tetua keempat, dapat melipat gandakan serangannya, tetapi sangat membebani tubuhnya. Dia hanya bisa menggunakan teknik ini sebentar. Chenan meminta sistem untuk mengekstrak makhluk tersebut. Sistem kemudian memberi pilihan ekstraksi, 1. Tingkat kultivasi makhluk, 2. Ingatan makhluk, 3. Racun makhluk. Chenan memilih opsi ketiga, racun makhluk, karena meningkatkan kemampuannya adalah prioritas utama. Setelah memilih, energi biru muncul dari tubuh makhluk, dan mengalir ke arah Chenan. Chenan merasa sangat senang karena akhirnya berhasil menerobos tahap pemurnian Qi dan melangkah ke tahap pertama alam kultivasi. Dia merasa bangga karena, meskipun tetua keempat pernah mengatakan bahwa dia tidak memiliki bakat dan tidak akan pernah mencapai dunia kultivasi, berkat sistem ekstraksi, dia dengan mudah mencapai tahap pertama, tahap pembangunan pondasi Yellow Temple. Chenan bertekad untuk membersihkan zombie yang menjaga gerbang untuk menunjukkan kekuatannya. Beberapa saat kemudian, sebuah makhluk melesat menuju Chenan. Chenan segera mengalahkan makhluk tersebut, dan merasakan kepuasan, karena setelah mencapai tahap Qi Refining, kekuatannya meningkat 10 kali lipat. Dia kemudian memerintahkan sistem untuk mengekstrak zombie, memilih untuk mengekstrak tingkat kultivasi makhluk tersebut. Meskipun tingkat kultivasinya meningkat, Chenan merasa peningkatannya tidak signifikan. Saat banyak makhluk menyerangnya, Chenan berhasil mengalahkan semuanya, dan kembali memerintahkan sistem untuk mengekstrak seluruh tingkat kultivasi zombie. Setelah mengekstrak beberapa makhluk, Chenan menyadari bahwa dia telah berada di pertengahan tahap pertama, dan merasakan peningkatan kemampuan yang pesat. Dia kemudian memutuskan untuk kembali kepada adiknya. Chenan tiba-tiba menyadari bahwa ada makhluk yang mendekat dari belakang. Ketika dia menoleh, makhluk itu langsung melesat ke arahnya, dan Chenan menyadari bahwa itu adalah zombie tingkat pelayan. Dia mencoba menahan pukulan makhluk tersebut, namun merasa bahwa makhluk itu sangat kuat, dan Chenan terdorong jauh ke belakang. Chenan merasa beruntung karena tidak terluka. Dia berpikir bahwa jika terinfeksi oleh zombie, semuanya akan berakhir untuknya. Makhluk itu kemudian kembali melesat ke arah Chenan.
Chenan terkejut mengetahui bahwa teknik yang digunakan oleh makhluk tersebut adalah The Scorching Sun Palem, teknik rahasia dari Sekte Scorching Sun, dan tidak menyangka bahwa makhluk itu mengetahui teknik ini. Dia mencoba menahan makhluk tersebut sekali lagi, dan kemudian terjadi ledakan di sana. Chenan terdorong jauh ke belakang. Dia berpikir bahwa dia harus menggunakan serangan yang sama lagi, jika tidak, dia tidak akan mampu menandinginya. Chenan kemudian menggunakan teknik Reverse Blood Fury Strike. Dengan kecepatan penuh, dia berhasil menebas makhluk tersebut. Makhluk itu merasakan tubuhnya tercabik-cabik, dan akhirnya jatuh. Chenan kemudian mengatakan bahwa ini adalah serangan terakhir. Setelah berhasil mengalahkan makhluk itu, dia mengonfirmasi bahwa dia telah menghancurkan otaknya dan makhluk tersebut pasti sudah mati. Chenan duduk lemas, dan menjelaskan bahwa dia hanya bisa menggunakan Reverse Blood Fury Strike maksimal 2 kali, karena menggunakan teknik itu lagi bisa membahayakan nyawanya. Sistem kemudian meminta Chenan untuk memilih opsi ekstraksi. 1. Tingkat kultivasi zombie. 2. Teknik bela diri zombie. 3. Memori zombie. Chenan melihat bahwa kali ini ada opsi untuk mengekstrak teknik bela diri. Dia memilih opsi kedua. Dia berpikir bahwa Scorching Sun Palem adalah teknik rahasia dari Sekte Scorching Sun. Jika dia bisa memilikinya, itu akan menjadi kesempatan yang baik. Sistem kemudian menawarkan pilihan teknik seni bela diri yang ingin dipelajari. 1. Scorching Sun Palem. 2. Teknik dasar pernapasan. 3. Teknik dasar kultivasi. Chenan memilih yang pertama. Setelah itu, muncul energi kuning, menunjukkan bahwa dia telah memperoleh teknik tersebut. Chenan merasa senang karena berhasil mendapatkan Scorching Sun Palem, dan sistem dengan otomatis menggabungkan teknik ini dengan kultivasinya. Dia berencana untuk mencoba teknik tersebut. Namun, tiba-tiba ada makhluk yang bertanya mengapa Chenan membunuh putranya. Mendengar itu, Chenan bertanya siapa makhluk tersebut, tapi makhluk itu segera mengeluarkan aura yang sangat mendominasi, dan terlihat makhluk itu sangat marah kepada Chenan. Chenan melihat aura yang sangat kuat dari makhluk tersebut, dan bertanya-tanya tentang level zombie itu. Dia tidak merasakan kehadirannya sebelumnya, dan menduga bahwa makhluk tersebut mungkin adalah master dari Sekte Scorching Sun. Dia juga berpikir bahwa zombie yang baru saja dibunuhnya mungkin adalah putra dari makhluk ini, yang menjelaskan mengapa makhluk yang dia kalahkan mengetahui teknik rahasia Sekte Scorching Sun. Makhluk itu bertanya mengapa Chenan membunuh putranya. Chenan merasa sangat terkejut, dan berpikir bagaimana mungkin zombie itu bisa berbicara. Makhluk tersebut kemudian mengeluarkan kekuatannya dan menyerang Chenan, mengatakan bahwa Chenan telah mengganggu sektenya dan tidak akan dibiarkan hidup. Chenan terkena serangan tersebut, dan menyadari bahwa zombie wanita itu sangat kuat. Dia berpikir sebaiknya segera pergi dari tempat itu. Makhluk itu meminta agar putranya dikembalikan, dan mengeluarkan kemampuannya. Chenan, yang tidak bisa menghindarinya, memutuskan untuk menahannya, dan berhasil menghindari serangannya. Melihat itu, makhluk tersebut bingung, dan bertanya-tanya bagaimana Chenan bisa mengetahui teknik Scorching Sun Palem. Chenan berpikir bahwa dia sangat bersyukur karena mengetahui teknik ini, jika tidak, dia mungkin sudah mati. Dia merasa harus segera kembali ke sektenya. Sejak 100 tahun lalu, virus zombie telah menyebar di kalangan kultivator, dan mengubah mereka menjadi zombie, yang menyebabkan dunia berada dalam kondisi kiamat. Biasanya, zombie akan membunuh siapa saja yang mereka temui tanpa kesadaran. Namun, zombie yang baru saja dia hadapi bisa berbicara, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kecerdasan. Ini adalah informasi penting. Setelah Chenan pergi, makhluk itu berkata bahwa Chenan tidak akan bisa lepas darinya, dan bahwa Sekte Immortal Reign akan segera hancur, dengan para zombie yang akan mengambil alih. Kemudian beralih memperlihatkan adik Chenan, yaitu Yana.
Dan Kai yang melihatnya berkata bahwa Yana sangat cantik. Orang di belakang Kai menginformasikan bahwa Chenan sudah mati, sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang, dan dia bisa melakukan apapun yang diinginkan terhadap Yana. Kai kemudian berkata bahwa meskipun Yana hilang kesadaran, itu tidak masalah karena akan menjadi pengalaman baru baginya. Seseorang berteriak agar menyingkirkan tangan kotornya, dan agar semua orang menjauh dari adiknya. Ternyata, itu adalah Chenan yang telah kembali. Melihat hal ini, mereka semua terkejut dan bertanya bagaimana Chenan masih hidup. Chenan menjawab bahwa seharusnya orang seperti mereka yang masuk neraka, dan dia merasa tidak ada alasan baginya untuk mati. Salah satu dari mereka menyebutkan bahwa tingkat kultivasi Chenan rendah, dan setelah jatuh ke sekte Sanfire yang penuh dengan zombie, mereka heran bagaimana Chenan masih hidup. Orang lain menambahkan bahwa jika dia tidak mati karena jatuh, seharusnya dia dimakan oleh zombie. Melihat situasi tersebut, Kai bertanya mengapa mereka panik, dan meskipun Chenan tidak mati, dia tidak melihat apa yang bisa dilakukan Chenan sekarang. Kai kemudian dengan sombong menawarkan Chenan kematian tanpa rasa sakit jika dia menyerahkan adiknya. Chenan menjawab bahwa Kai akan mati hari itu juga. Mendengar jawaban tersebut, salah satu bawahannya menawarkan untuk membunuh Chenan. Kemudian dia langsung melesat dengan cepat ke arah Chenan, namun, sebelum dia sempat menyentuh Chenan, Chenan sudah dengan cepat menebasnya dengan pedangnya. Kejadian ini membuat semua orang terkejut. Kai mengatakan bahwa setelah Chenan membunuh salah satu anak buahnya, dia merasa wajar untuk membunuh Chenan. Sistem kemudian mengarahkan untuk memilih metode ekstraksi, 1. Level kultivasi, 2. Teknik bela diri, 3. Item. Mengingat bawahannya adalah orang dengan kultivasi dan teknik bela diri yang biasa-biasa saja, juga tidak mungkin memiliki item yang bagus, jadi Kai memutuskan untuk memilih level kultivasi. Kai lalu memerintahkan bawahannya untuk menghabisi Chenan, dan putri tidur itu akan menjadi miliknya. Mereka segera menyerang Chenan bersamaan, namun Chenan berhasil mengalahkan mereka dengan satu serangan cepat. Chenan berkata bahwa mereka terlalu melebih-lebihkan kemampuannya, sementara mereka heran mengapa Chenan bisa memiliki kekuatan sebesar itu, dan bertanya apakah Chenan telah mencapai tahap pertama. Kai merasa frustrasi dan menyatakan bahwa semua orang tidak berguna, dan ia ingin menangani Chenan sendiri. Ia mencaci maki Chenan karena berani melawannya. Chenan membalas dengan menantang Kai, mengatakan bahwa tidak peduli seberapa beraninya dia, Kai tidak bisa mengalahkannya. Kai segera bergerak dengan cepat sambil berteriak bahwa baik Chenan maupun adiknya tidak akan selamat hari ini. Saat melihat itu, Chenan langsung menebas Kai dengan kecepatan tinggi. Kai tertawa dan meremehkan Chenan dengan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang murid luar yang jauh lebih unggul, dan Chenan hanyalah seorang pelayan rendahan yang tidak bisa dibandingkan dengannya. Kai bahkan menambahkan bahwa dia bisa membunuh Chenan kapan saja dan di mana saja dia mau. Mendengar itu, Chenan melepaskan pedangnya, menarik napas dalam-dalam sambil tersenyum. Kemudian, Chenan memancarkan aura yang sangat kuat, yang membuat Kai kebingungan dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dengan tenang, Chenan menjawab bahwa karena Kai tidak pernah bisa membunuhnya sejak awal, maka sekarang dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Kemudian Chenan bergerak dengan kecepatan tinggi, menghilang sejenak, dan tiba-tiba muncul tepat di depan Kai. Tanpa ragu, Chenan melancarkan serangan yang sangat kuat, membuat Kai terlempar jauh ke belakang hingga menghantam dinding. Kai pun memuntahkan darah akibat serangan tersebut. Dalam kondisi lemah, Kai bertanya bagaimana Chenan bisa mengetahui teknik Scorching Sun Palm, tetapi Chenan tidak menjawab dan malah langsung mengarahkan pedangnya ke leher Kai, menandakan akhir dari pertempuran ini. Dengan penuh keyakinan, Chenan mengatakan bahwa ini adalah akhir dari perjalanan Kai. Namun,
Kai yang ketakutan mencoba melawan dengan berkata bahwa Chenan tidak akan berani membunuhnya, karena dia adalah murid luar, dan kakaknya adalah murid dalam. Meskipun Kai mencoba melarikan diri, Chenan dengan cepat menyerang kembali dengan pedangnya. Pada akhirnya, Kai pun berhasil dikalahkan. Chenan, dengan tatapan tajam dan penuh kepastian, mengulangi ucapannya sebelumnya bahwa Kai akan mati hari ini. Melihat kejadian itu, dua orang di sana tampak terkejut dan tidak percaya bahwa Chenan benar-benar telah membunuh kakak senior Li, merasa kaget dengan keberanian Chenan. Namun, Chenan menjawab dengan tenang bahwa jika berada di posisi mereka, dia tidak akan membuang waktu berbicara, melainkan segera melarikan diri demi keselamatan. Mendengar ucapan Chenan, mereka berdua langsung tersadar dan memutuskan untuk segera melarikan diri. Namun, saat mereka hendak melarikan diri, Chenan menegaskan bahwa sudah terlambat. Ketiganya melarikan diri dengan panik, sambil memohon ampun dan meminta maaf. Setelah itu, Chenan mendekati Yana, mengelus kepalanya dengan lembut, dan meyakinkannya bahwa semuanya sudah baik-baik saja sekarang. Chenan berjanji akan menemukan cara untuk menyembuhkan Yana. Dalam hati, Chenan berpikir bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan ekstraksi. Beberapa saat kemudian, dia merasa bahwa kultivasi dari semua orang lainnya telah berhasil diekstrak, kecuali dari mayat Li Kai. Sambil mengamati tubuh Li Kai, Chenan menyadari bahwa dia telah berhasil mengalahkan murid luar dari Immortal Rain Sect. Kemudian, sistem memberinya pilihan untuk melakukan ekstraksi dengan 3 opsi, kultivasi, teknik bela diri, atau memori. Chenan berpikir bahwa meskipun Li Kai hanya murid luar, saudaranya adalah murid dalam yang jauh lebih kuat. Chenan merasa bahwa kematian Li Kai pada akhirnya akan diketahui, jadi dia memutuskan untuk mempersiapkan diri dan mempelajari lebih banyak tentang musuhnya. Akhirnya, dia memilih untuk mengekstrak ingatan Li Kai. Setelah memilih untuk melakukan ekstraksi ingatan, Chenan merasakan sakit yang tiba-tiba di kepalanya saat proses ekstraksi dimulai. Setelah mempelajari ingatan Li Kai, Chenan merasa marah dan berpikir bahwa Li Kai memang pantas mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Setelah itu, Chenan memutuskan untuk berkultivasi. Dia menyadari bahwa sebelumnya dia menerobos ke tingkat berikutnya terlalu cepat, menyebabkan fondasinya menjadi tidak stabil. Setelah semalaman bermeditasi, akhirnya Chenan berhasil menstabilkan kultivasinya di tahap pertama, tepatnya pada tingkat menengah dari Yellow Court Foundation. Kemudian, dia memeriksa kondisi Yana. Dengan lega, Chenan menyadari bahwa infeksi Yana belum menyebar. Dia pun merenung tentang masa lalunya dan Yana. Mereka adalah yatim piatu yang kehilangan orang tua ketika masih kecil. Saat dunia kultivasi dikuasai oleh zombie, mereka tidak punya pilihan lain selain mencari perlindungan di Immortal Rain Sect untuk bertahan hidup. Namun, dalam perjalanan, mereka diserang oleh zombie, dan Chen Yao digigit. Meskipun mereka berhasil melarikan diri, Chen Yao kehilangan kewarasannya dan berubah menjadi sosok yang tidak lagi mengenali siapapun. Namun, kabar baiknya, Chen Yao belum sepenuhnya berubah menjadi zombie. Masih ada harapan untuk menyelamatkannya, dan Chenan bertekad untuk menemukan cara menyembuhkannya. Di tengah perenungannya, seseorang memanggil Chenan. Setelah mendengar suara itu, Chenan bertanya tentang apa yang terjadi. Orang yang memanggilnya menjawab bahwa hari ini adalah trial medis dari 4 tetua dan bertanya apakah Chenan sudah lupa. Chenan langsung merespons bahwa dia ingat, dan mengajak untuk segera pergi agar tidak terlambat dan membuat para tetua marah. Dan video bersambung, gimana menurut kalian tentang manhwa ini? Kalau rame, Mimin akan melanjutkannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like dan komen, supaya Mimin semangat untuk membuat alur cerita manhwa seperti ini.